Halo, selamat pagi. Eh, Kali ini sesi training kita adalah berkaitan dengan ISO 14004 seri 1 ya, /1. Nama saya Yuriadi Kusuma. Ini sebetulnya materi ini saya buat untuk presentasi tahun lalu, tahun 2023 ya. Ini perkenalkan, nama saya Yuriadi Kusuma, saya direktur di PT Konservasi Energi Indonesia. Ya, di situ ada nomor telepon saya, ada email saya kalau memang nanti ada diskusi atau ada pertanyaan-pertanyaan lanjut tentang materi yang akan saya sampaikan ini. Baik, materi kita ini berkaitan dengan gas rumah kaca karena ISO 14004 itu adalah terkait dengan gas rumah kaca atau greenhouse gas ya. Nah, mungkin untuk pertama ini kita perlu semacam pendahuluan tentang apa itu gas rumah kaca gitu ya, atau greenhouse gas. Greenhouse gas itu ada dan diperlukan di atmosfer kita. Artinya ini adalah gas yang ada di atmosfer. Bicara gas rumah kaca adalah gas yang berada di atmosfer kita dan kita memang memerlukannya. Karena kalau tanpa gas rumah kaca, maka suhu bumi itu akan rata-rata sekitar minus 18 derajat Celcius. Tak terbayangkan oleh kita kalau kita hidup di dunia yang suhunya rata-rata minus 18 derajat Celcius ya. Dan sekarang ini suhu rata-rata permukaan bumi adalah 15 derajat Celcius. Inilah suhu di mana kita bisa hidup normal, di mana kehidupan hewani, kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini sekarang ini adalah berada pada suhu 15 derajat Celcius. Nah, semuanya ini adalah karena adanya gas rumah kaca yang memerangkap panas dari matahari. Jadi gas rumah kaca ini kenapa disebut gas rumah kaca? Karena efeknya seperti rumah kaca, ya, rumah kaca yang ada di perkebunan, di pertanian, itu kan tujuannya untuk memerangkap panas dari matahari agar panas matahari itu bisa dimanfaatkan untuk proses pertumbuhan tanaman-tanaman di dalam gas rumah kaca tersebut. Mirip dengan itu, maka gas rumah kaca yang ada di permukaan bumi itu tujuannya adalah untuk memerangkap panas matahari. Karena sebagian panas matahari tidak bisa lagi dipantulkan keluar ya dari atmosfer karena dia harus menembus gas rumah kaca, dan sebagian tidak bisa menembus gas rumah kaca, akhirnya membuat permukaan bumi menjadi hangat begitu. Ini adalah beberapa contoh dari gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita. Tentu saja yang paling dominan adalah CO2. Di mana CO2 itu sekitar 79,4% dari gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita. Ya. Jadi CO2 atau karbon dioksida, ya kan? Itu biasanya memasuki atmosfer kita melalui proses pembakaran bahan bakar fosil. Jadi kalau kita membakar batu bara, gas alam, minyak dan lain-lain yang tergolong fossil fuel, maka itu akan menghasilkan CO2. Ya, CO2 juga muncul dari limbah padat ya. Kalau kita membuang sampah itulah dia akan terdegradasi lama-lama diantara menjadi CO2. Makanya dia menghasilkan metan ya, menghasilkan CO4 ya. Lalu juga dari pohon dan bahan biologis lainnya kita tahu bahwa pohon-pohonan itu ketika proses fotosintesisnya ya kan, dia menghasilkan CO2 juga. Dia menyerap CO2 ya kan. Menyerap CO2, tetapi ketika dia fotosintesis dia menyerap CO2, tetapi ketika dia mati ya, pohon itu mati lalu terdegradasi, diantara menjadi metan dan juga menjadi CO2 nantinya. Juga muncul dari hasil reaksi kimia tertentu ya, hasil reaksi-reaksi kimia yang ada di industri, misalnya di pabrik semen, di pabrik pupuk, di pabrik besi baja, itu akan prosesnya akan menghasilkan CO2 ya, menghasilkan CO2. Nah, ini yang tergolong pada CO2 yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Jadi CO2 ini ada yang dihasilkan dari proses alami dan juga ada yang dihasilkan dari proses manusia, aktivitas manusia.
Yang tergolong alami itu misalnya gunung berapi yang meletus, lalu kebakaran hutan yang alami, ya kan? Lalu proses pembusukan mikroorganisme dari limbah padat, ya, limbah sampah, sampah perkotaan, sampah pohon-pohonan, sampah lain-lain, itu kan itu adalah dari pembusukan mikroorganisme, itu alami. Sedangkan yang bukan alami atau antropogenik, ya, diakibatkan oleh aktivitas manusia, misalnya adalah pembakaran atau combustion dari bahan bakar fossil fuel, atau juga proses-proses kimia yang ada di pabrik yang kita desain, yang prosesnya itu menghasilkan CO2. Misalnya proses pembuatan semen, kalsinasi namanya, proses kalsinasi, di mana kapur itu kita rubah, ya, menjadi clinker. Di situ akan menghasilkan CO2 dari prosesnya. Atau di reformer, di di pembuatan amoniak, ya, di mana kita menggunakan gas alam, metan, kita ambil hidrogennya untuk dijadikan amoniak, NH3. Hasil perubahan itu hasil proses kimia itu akan membuang CO2 ke lingkungan, begitu, ke luar proses. Itu yang dinamakan dengan proses yang dihasilkan dari CO2 yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Lalu yang nomor 2 yang cukup besar juga adalah metan, CH4. CH4 itu sekitar 11,5%. Metana ini dipancarkan selama produksi dan pengangkutan batu bara, gas alam, dan minyak. Ini berarti aktivitas manusia. Jadi aktivitas manusia berupa pengangkutan batu bara, gas alam yang bocor ke udara, dan juga minyak, itu juga ini adalah aktivitas manusia yang menghasilkan metan. Emisi metan juga dihasilkan dari peternakan dan praktek pertanian lainnya. Ya, misalnya ini dari kotoran hewan, ya, sapi, ya, diperlu peternakan, dia membuang kotoran, ya kan. Nah, kotorannya itu kan berbau, ya, itu kan metan itu, ya. Dia ada metannya, lalu itu lari ke atmosfer. Juga dari penggunaan lahan, ya, pohon ditebang dan lain-lain, dan oleh pembusukan limbah organik di tempat pembuangan akhir limbah padat kota, ya, berarti ini aktivitas manusia, metan. Jadi sama dengan karbon dioksida, metan juga ada yang dihasilkan dari proses alam, ada juga yang dari aktivitas manusia. Yang kedua yang besar juga adalah nitrous oxide, ya, atau N2O. Proses alami yang menghasilkan nitrous oxide diantaranya adalah dari aktivitas bakteri tanah. Bakteri tanah ini rupanya mengeluarkan NO2 juga. Laut juga menghasilkan NO2, ya kan? Tetapi NO2 juga dihasilkan dari kegiatan pertanian karena penggunaan pupuk, ya, lalu penggunaan lahan dan industri. Kalau industri itu terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil dan limbah padat, ya. Itu pembakaran fosil selain menghasilkan CO2 juga menghasilkan N2O, ya, nitrous oxide. Maupun selama pengolahan air limbah. Jadi limbah cair, ya, menggunakan air pengolahannya itu juga akan menghasilkan nitrous oxide. Ya. Lalu selanjutnya sekitar 3% ada hidroklorokarbon, ada fluorokarbon, ada sulfur hexafluoride, dan nitrogen trifluoride. Nah, ini adalah gas rumah kaca sintetik. Nah, sintetik karena memang tidak ada dari alam. Ini buatan manusia nih. Jadi hidrofluorokarbon, fluorokarbon, ya kan, sulfur hexafluoride atau SF6, ya kan. Lalu nitrogen trifluorida NF3 ini tidak ada di alami, ya, secara alamiah tidak ada. Ini hasil dari produksi hasil dari aktivitas manusia di industri, begitu, ya. Tetapi ini memiliki dampak gas rumah kaca yang besar, yang kuat sekali, ya kan. Jadi ini proses di rumah tangga, di komersial, di industri, ya. Gas berfluorinasi terutama hidrofluorokarbon ini banyak terkandung di refrigeran, ya, untuk sistem pendingin. Juga untuk pengganti zat-zat yang mengandung perusak ozon. Ya, dulu tuh ada refrigeran yang mengandung perusak ozon, ya. Misalnya refrigeran R11, ya kan, R12. Itu mengandung perusak ozon karena mengandung klorofluorokarbon, lalu digantikan dengan hidrokarbon, ya kan? Digantikan dengan hidrokarbon. Nah, itu ya akhirnya
berganti dia, kerusakannya bukan ke ozon tetapi menimbulkan global warming karena menghasilkan gas rumah kaca. Nah, ini kira-kira gas rumah kaca yang dominan yang ada di atmosfer kita sekarang ini. Nah, ini adalah terminologi terkait gas rumah kaca, yaitu gas penyusun atmosfer baik alami maupun antropogenik. Tadi sudah saya sampaikan, antropogenik itu adalah gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Antropogenik itu aktivitas manusia maknanya, yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang tertentu dalam spektrum radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer, dan awan. Perlu dicatat di sini, uap air dan ozon O3, ya, uap air dan ozon atau O3, ozon itu O3, itu termasuk antropogenik, ya, termasuk gas rumah kaca juga, hasil dari aktivitas manusia. Tetapi terlalu rumit untuk dihitung. Jadi kalau kita membakar air yang menghasilkan steam, ada uap di situ lari ke angkasa, ya, itu termasuk golongan gas rumah kaca juga, tetapi tidak dihitung oleh manusia, oleh kesepakatan kita sekarang ini di dunia. Karena apa? Karena rumit ya menghitungnya. Nah, ini secara umum tipe gas rumah kaca kalau berdasarkan UNFCCC, ya, United Nations Framework for Climate Change, ya, di kesepakatan yang dinamakan IPCC 2006, Intergovernmental Panel on Climate Change 2006, maka tipe gas rumah kaca itu ada beberapa kategori. Ternyata dia banyak sekali. Kalau berdasarkan IPCC 2006 itu banyak sekali, ya. Ada CO2, CH4, NO2O, hydrofluorokarbon, fluorokarbon, sulfur hexafluoride, NF3, SF, dan seterusnya. Saya tidak perlu sebutkan masing-masing. Dan halokarbon yang tidak tidak dimasukkan ke Montreal Protocol. Montreal Protocol ini terkait dengan refrigeran. Tetapi yang perlu kita catat adalah bahwa yang kita catat adalah yang main kategorinya ini. Main kategori. Ya. Sebentar. Saya ini dulu highlighter. Nah, kita sorry, ternyata belum bagus. Bentar. Nah, kita ingat yang main kategori saja ini, yang utama, karena memang ini yang besar jumlahnya. Yang tadi sudah disampaikan di sebelum ini, slide sebelum ini, ada CO2, CH4, N2O, hydrofluorokarbon, fluorokarbon dengan sulfur hexafluoride. Ini ada 6 yang utama, ya, ada 6 yang utama. Sekarang ada tambahan lagi 1, ya. Tapi ini yang paling besar. Ini kalau di energi, ya, karena gas rumah kaca itu dihasilkan utamanya pertama dari energi, sektor energi, pembakaran bahan bakar fosil. Itu yang keluar atau gas rumah kaca yang masuk kategori energi sektor ada CH4, ada nitrous oksigen, ya, nitrous oxide N2O, ada karbon dioksida, dan ada juga precursor, ya, seperti CO, NOx, NVOC, ya kan, ada SOx, ya kan. Yang kedua adalah dari IPPU, Industrial Process and Product Use. Artinya gas rumah kaca dari proses di industri, bukan dari pembakaran energi, tapi misalnya dari proses kalsinasi di pabrik semen, atau proses pengambilan hidrogen di reformer untuk menjadi produksi amonia, atau di pabrik baja sebagai reduction, ya, di blast furnace misalnya, atau di direct reduction iron, ya kan, itu menghasilkan gas rumah kaca. Kalau product use, ada beberapa penggunaan produk yang menghasilkan gas rumah kaca, misalnya penggunaan refrigeran untuk sistem pendingin. Ya, tidak ada dunia sekarang ini, di Indonesia tidak ada, mungkin hampir nggak ada orang yang nggak punya AC gitu, atau tidak bersentuhan dengan AC. Ya, nah AC itu kan menggunakan refrigeran. Nah, itu refrigeran itu kita gunakan, berarti tergolong kepada product use. Dan ketika refrigeran itu bocor, dia keluar ke atmosfer, nah refrigeran itu tergolong kepada gas rumah kaca juga. Misalnya yang tergolong kepada hidrofluorokarbon dan fluorokarbon. Hidrofluorokarbon dan fluorokarbon ini biasanya adalah penyusun untuk refrigeran dan halon. Kalau halon itu untuk sistem fire protection, ya, kebakaran.
Kalau ada kebakaran kan kita semprot dengan halon. Nah, itu biasanya bahannya dari fluorofluorocarbons. Ada juga fluorofluorocarbon digunakan sebagai refrigeran. Sedangkan hidrofluorokarbon umumnya untuk refrigeran, sistem pendingin. Sedangkan sulfur hexafluoride ini digunakan untuk sistem dielektrik pada sistem kelistrikan, pembangkit, ya kan. Nah, lalu dari waste sector, dari sampah itu menghasilkan juga gas rumah kaca, umumnya adalah metan, CH4, nitrous oxide, N2O, dan juga ada sedikit CO2. Baik, jadi secara umum dampak gas rumah kaca. Nah, dampak gas rumah kaca itu adalah untuk memanas. Jadi dia menimbulkan efek pemanasan, ya, efek pemanasan, ya, karena matahari yang masuk, ya kan, itu sebagian tidak bisa diradiasikan kembali, ya kan, terperangkap dalam atmosfer sehingga dia memanaskan permukaan atmosfer, ya. Makin lama makin tebal atmosfer ini oleh gas rumah kaca sehingga makin banyak panas yang diserap, begitu ya. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya suhu bumi itu akan meningkat. Ya. Akibatnya suhu bumi akan meningkat. Sekarang ini konsentrasi CO2 di atmosfer sudah di atas 400 part per million, ya kan? Nah, ini akan mengakibatkan suhu meningkat permukaan bumi yang ujung-ujungnya adalah climate change, ya, akan menimbulkan perubahan iklim, ya. Perubahan iklim. Nah, ini beberapa perubahan iklim, ya, yang beberapa dampak dari global warming atau pemanasan global yang diakibatkan oleh menumpuknya gas rumah kaca di atmosfer. Nah, gas rumah kaca menumpuk di atmosfer itu menimbulkan apa? Naiknya temperatur, naiknya permukaan laut karena beberapa gunung es mencair. Lalu akan muncul pola suhu yang tidak bisa, pola cuaca yang tidak bisa diramalkan. Kayak sekarang ini kita nggak jelas lagi musim dingin kapan, musim panas kapan, musim hujan kapan, berapa lama. Ini sekarang unpredictable. Juga akan munculnya cuaca-cuaca yang ekstrim. Ada land degradation karena banyak banjir, ya kan. Juga hutan yang hilang, ya kan, karena kebakaran, ya. Karena kebakaran. Nah, penyebabnya adalah meningkatnya gas rumah kaca. Dan meningkatnya gas rumah kaca itu diakibatkan dari muncul cepatnya proses industrialisasi, penggunaan energi yang makin tinggi, lalu praktek-praktek di pertanian yang banyak menggunakan pupuk buatan, ada proses deforestation, ya, hutan dibuat tebang, consumer practice, perilaku dari konsumen, ya, yang banyak menggunakan produk-produk yang mengandung gas rumah kaca, livestock ini untuk proses, ya kan, transport, ya kan, kendaraan kita tahu sendiri menggunakan energi, resource extraction, ya, sekarang ini kita makin banyak mengekstraksi tanah, mining, apalagi dengan adanya mobil-mobil listrik, ya, baterai-baterai dihasilkan. Kita sekarang punya baterai untuk handphone, untuk laptop, untuk mobil, untuk motor. Nah, itu kan extractionnya makin banyak tanah digali, pollution dan lain-lain. Nah, ini contoh, ini sekitar sejarah saja bahwa pertama kali isu gas rumah kaca ini dimunculkan oleh Joseph Fourier pada 1824, ya. Tetapi yang pertama kali menghitung, ya, secara kuantitatif itu adalah Spen Arrhenius. Maaf kalau saya salah nyebut, namanya aneh, ya, nama Prancis, ya. Spen Arrhenius ini pada 1896 yang pertama kali seorang Swedia, ya, seorang saintis dari Swedia yang dia ahli fisika, ya. Dia mendapatkan Nobel untuk kimia pada tahun 1903. Dialah yang pertama kali mengkuantifikasi, ya. Dia menemukan bahwa rata-rata permukaan bumi itu sekitar 15 derajat Celcius, ya kan? Dan Arrhenius suggestion that a doubling of carbon dioxide concentration will lead to 5 degree derajat Celcius temperature rise. Jadi Arrhenius sudah menghitung kalau CO2 di langit itu bertambah, ya, 2 kali lipat dari saat dia ketika menghitung itu, ya,
pada abad 19 ya, abad 20, tahun 1900-an, maka suhu permukaan bumi akan naik 5 derajat Celcius. Jadi ini si Arrhenius ini yang menghitung ya. Peraih Nobel dari Swedia. Nah, ini beberapa top ya emitting countries, CO2 emitting countries, negara-negara yang menghasilkan gas rumah kaca besar terhitung dari tahun 1750 sampai tahun 2020 ya. Ini khusus dari fuel saja dan semen ya kan, dari fuel dan semen. Maka kita lihat paling besar adalah Amerika, kedua Cina, Rusia, Jerman, UK dan seterusnya. Di sini Indonesia belum ada karena kita ngitungnya dari 1750 sampai 2020. Industri kita kan baru berkembang tahun 80-an mungkin ya. Jadi belum kelihatan Indonesia di sini. Nah, ya. Karena ini dihitung dari 1750 sampai 2020. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah negara-negara industri lama begitu ya, yang sudah memang industrialisasi sudah lama begitu. Nah, kalau kita lihat tahun 1980 Indonesia sudah ada di sini. Jadi emitter paling besar USA, Amerika, nomor 2 Cina, 3 Jerman, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Indonesia. Indonesia sudah masuk tahun 80. Tapi pada tahun 2010, Indonesia naik tingkat. Cina nomor 1, Amerika nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indonesia naik ke ranking 8. Tahun 80 ranking 13, tahun 2010 sudah ranking 8. Mungkin sekarang sudah mengalahkan Jerman barangkali. Bisa jadi sudah mengalahkan Jepang juga gitu ya. Barangkali sekarang kita di bawah Cina, USA, India, Rusia, baru kita Indonesia, baru Jepang, Jerman dan lain-lain. Jadi kita bisa aja sekarang udah ranking 5 gitu ya. Sebagai top emitter gas rumah kaca. Oh ya, benar dugaan saya, dia sudah nomor 5 sekarang. Ini 2019 sudah nomor 5. Di bawah Cina, Amerika, India, lalu Eropa digabung jadi 1, lalu Indonesia nomor 5. Bahkan kita udah mengalahkan Rusia, mengalahkan Brazil, mengalahkan Jepang. Sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, nomor 5, nggak main-main ya, kita hebat sekali kita nomor 5 ini. Nah, ini adalah carbon dioxide emission per orang. Kalau dihitung per orang, kita nggak besar emang ya. Per kapita maksudnya. CO2 yang diemisikan per kapita dihitung per orang. Yang paling besar tentu saja Saudi Arabia karena dia memang memiliki minyak paling tinggi. Kita lihat bahwa orang Saudi itu karena kaya-kaya semuanya punya mobil dan mobilnya gede-gede gitu kan. Mobilnya bensin ya, besar-besar yang boros-boros begitu. Makanya dia pengguna emisi paling besar per kapita per orang. Tapi karena jumlah orangnya cuma sedikit 20 jutaan, maka kalau dihitung secara nasional dia nggak besar begitu. Nah, ini gambar di sini ada planet Venus ya. Planet Venus ada nanti ada di sini penjelasannya. Jadi naiknya gas rumah kaca di atmosfer itu akan menimbulkan global warming atau pemanasan global. Akibatnya temperatur akan bertambah. Nah, ini perubahan temperatur selama 50 tahun terakhir. Beberapa tempat itu perubahan temperaturnya sudah mencapai 4 derajat Celcius. Ini yang merah ya, pekatnya, merah pekat ini kenaikan suhunya tinggi ya kan. Kalau yang agak orange termasuk Indonesia di sini, Sumatera ini masuk orange, itu perubahan temperaturnya 1 sampai 2 derajat begitu ya. 1 sampai 2 derajat perubahannya. Tapi yang merah pekat ini sudah sampai 4 derajat ya. Beberapa tempat malah sudah di atas 4 derajat. Yang merahnya tua ini merah tua di sini, di utara sini. Ini kenaikan suhunya sudah di atas 4 derajat. Ya, udah drastis sekali kenaikan suhunya. Nah, ini ada cerita soal Venus di depan. Nah, planet yang Venus adalah planet kebumian. Kadang-kadang disebut planet saudara bumi karena ukuran, gravitasi, dan komposisi yang mirip dengan bumi. Tetapi suhu atmosfernya itu 467 derajat Celcius suhunya. Kenapa? Karena kandungan oksigen, karbon dioksidanya sudah 96%. Ya, ini contoh paling bagus dampak dari global warming. Dari adanya karbon dioksida memunculkan global warming. Ini planet yang sudah mengalami secara ekstrim begitu ya. Karena karbon dioksidanya sudah 96%, suhunya naik menjadi 467 derajat Celcius gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa naiknya karbon dioksida itu menimbulkan
kenaikan permukaan suhu. Nah, ini beberapa dampak dari climate change yang sudah kita alami, ya kan? Mencairnya es, munculnya iklim yang ekstrim, ya, adanya taufan, hurricane dan lain-lain. Twister yang sekarang sering ada di Indonesia. Zaman dulu waktu saya kecil tidak ada taufan di Indonesia. Tupan angin tuping beliung ya atau twister tuh nggak ada di Indonesia. Sekarang sudah banyak. Lalu munculnya kebakaran hutan yang parah, ya kan? Lalu drought, ya, kekeringan yang parah, ya kan, musim kering yang panjang. Lalu banjir juga sebagai ekstrim, di sisi kanannya ada banjir yang besar, ya. Nah, ini beberapa dampak, ya. Nah, ini contoh yang saya kutip dari beberapa berita. Ini dari National Geographic. Di sini judulnya The Science Connecting Wildfire to Climate Change, ya, bahwa ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa munculnya kebakaran hutan itu diakibatkan karena perubahan iklim. Nah, ini contoh kebakaran hutan di Kanada, ya, asapnya sampai luas sekali, sampai dilihat di permukaan dari satelit itu kelihatan luas jangkauan dari asapnya, begitu ya. Smoke-nya itu sangat luas jangkauannya karena kebakarannya sangat besar, begitu ya. Ini adalah daftar dari kebakaran besar pada abad 21, ya kan? Ya, 131 negara di dunia, luasnya di bawah 338.000 kilometer. Ya. Nah, sedangkan di sini ada kebakaran hutan itu yang luasnya lebih dari 338.000. Misalnya contoh, Australian Bathurst Season ini tahun 2019 sampai 2020, area yang terbakar itu 338.000 kilometer persegi. Wah, luas sekali. Padahal kalau kita ingin tahu berapa sih luasnya 338.000 kilometer persegi ini, ya sangat luas, karena 131 negara di dunia luasnya itu di bawah 338.000 kilometer persegi. Termasuk semua negara ASEAN kecuali Indonesia, Birma, dan Thailand. Berarti kebakaran hutannya itu lebih luas daripada Malaysia, lebih besar dari Brunei, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, ya kan, Filipina. Jadi negara-negara yang saya sebut tadi luasnya kurang dari 338.000 km. Jadi kebakaran hutan ini luar biasa besar, ya, karena nah, ini lihat fotonya dari angkasa, luar biasa di Australia ini. Luas sekali gitu ya, lebih luas dari lebih luas dari Vietnam, lebih luas dari Laos, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, ya kan, negara-negara ASEAN, Brunei, ya kan, lebih luas dari itu. Nah, ini ada juga yang menakutkan juga, they are disease hidden in ice and they are waking up. Karena es mencair, sedangkan es itu sudah menjadi es jutaan tahun barangkali, atau ribuan tahun, puluhan ribu tahun barangkali, ya kan. Nah, ketika dia mencair, maka akan ada penyakit-penyakit, virus-virus, bakteri-bakteri yang tadinya terkubur oleh es itu akan hidup kembali, gitu kan. Penyakit-penyakit, nanti akan muncul penyakit-penyakit lama, gitu ya. Penyakit-penyakit lama zaman dulu yang sudah hilang, tertimbun es. Nah, sekarang akan hidup kembali karena mencairnya es. Ini contoh, European floods are latest sign of global warming crisis. Ini bukti muncul banyak banjir, ya kan, di Eropa, di kota-kota besar di Eropa, ya kan. Di sini beritanya kan menarik nih. Flood like this, which have left more than 100 dead, had not been seen in perhaps 1,000 years. Ini banjir ini yang sudah menelan lebih dari 100 korban jiwa, itu barangkali tidak terjadi dalam 1000 tahun terakhir ini. Jadi tidak tercatat selama 1000 tahun terakhir ini bahwa ada banjir sebesar ini di beberapa kota di Eropa, begitu. Nah, ini air laut juga naik terus, ya kan. We know seas are rising and we know why, ya kan. Kita tahu temperatur laut itu naik terus, ya, dan kita juga tahu kenapa sebabnya. The urgent question are by how much and how quickly, ya kan. Ya, berapa besar dan berapa cepat nih nanti, ya kan. Ya, karena sekarang ini sudah naik terus, ya, suhunya, begitu ya. Dan sea levelnya naik, ya kan. Sea levelnya naik karena panas, ya, air laut mencair, es mencair, maka sea level naik, ya. Jadi sea level naik karena mencairnya batu es yang gunung-gunung es di utara dan di selatan. Dan kita sekarang sudah naik 8 inch, ya, sejak abad 20. Sejak permulaan abad 20 sudah naik 8 inch. Jadi hampir 3 cm naiknya, ya.
The ocean is projected to rise by as much 3 feet or more by the end of the century. Jadi akhir abad 21 mungkin akan naik sekitar 3 feet, berarti 1 meter naik gitu ya, 1 meter. Nah, ini akan berdampak ya, berdampak karena banyak kota-kota itu yang ada di pinggiran pantai ya kan, termasuk di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, itu semua Makassar, itu semua kota-kota yang ada di pinggir laut begitu. Nah, inilah contoh mencairnya es. Tahun 41 masih seperti ini, es semua ya kan. Tahun 2006 tahun 2004 sudah seperti ini ya kan, sudah menjadi danau. Nah, 2006 seperti ini, 2019 sudah seperti ini, sudah hilang esnya begitu. Nah, ini contoh es satu-satunya es abadi yang kita punya di puncak Jayawijaya, dari tahun ke tahun menghilang. Nah, ini tahun 2010 masih seperti ini, masih putih luas. 2018 sudah tinggal sedikit. Tahun 36 masih seperti ini, esnya luas sekali di atas Kartens Piramid di puncak Jayawijaya. Tahun 2005 sudah tinggal sedikit di mana-mana, dan diperkirakan tahun 2025 ini sudah hilang esnya dari puncak Jayawijaya. Ya, dan ini contoh berita climate change is making hurricane stronger. Ini penemuan dari researcher dari peneliti yang dimuat di The New York Times. Ya, perubahan iklim itu membuat badai-badai itu akan lebih kuat ya kan. Tofan-tofan akan lebih kuat begitu ya. Nah, ini. Begitu, ini kira-kira pendahuluan untuk topik ini. Nanti kita lanjutkan next session ya dengan bahasan yang sama.